Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas psikologi pendidikan yang berjudul kejenuhan dan transfer dalam belajar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Dini Novita Arsya, Widatul Ahya, Suryanti, Mesusi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Dini Novita Arsya, pemateri kedua yaitu Widatul Ahya, pemateri ketiga yaitu Suryanti, dan yang pemateri terakhir Mesusi. Kepada Dini Novita Arsya, saya persilahkan. Kejenuhan belajar. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut dengan belajar, yang dalam bahasa psikologi lazim disebut learning. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajar seakan-akan jalan di tempat. Kejenuhan belajar dapat melanda seseorang siswa yang kehilangan motivasi dan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. 4 faktor penyebab keletihan mental pada siswa. Karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. B. Karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. C. Karena siswa berada di tengah-tengah situasi komparatif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelektual yang berat. D. Karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajar sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Pertama, melakukan istirahat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan tekanan yang cukup. 2. Pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa telah belajar dengan giat. Ketiga, pengubahan dan penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar, sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk maju ataupun untuk belajar. Keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. 5. Siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah ataupun tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Faktor mengatasi kejenuhan. Menurut Cross, tahun 1974, dalam bukunya The Psychology of Learning, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama, keletihan indera siswa, kedua, fisik siswa, ketiga, mental siswa. Pengertian transfer dalam belajar. Pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Transfer dalam belajar yang lazim disebut transfer belajar atau transfer of learning. Ragam transfer belajar. Menurut Gardner,
Transfer belajar dapat digolongkan kepada 4 kategori, yaitu A. Transfer positif, yaitu dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. B. Transfer negatif, yaitu berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya, yang dimana ia berada di situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari. C. Transfer vertikal, yaitu berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang lebih tinggi. D. Transfer lateral, yaitu berefek baik terhadap sederajat apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya transfer belajar. Yang pertama ada intelijensi. Individu yang lancar dan pandai biasanya segera mampu menganalisa dan dapat melihat hubungan logis. Ia segera melihat unsur-unsur yang sama serta pola dasar atau kaidah hukum, sehingga sangat mudah terjadinya transfer belajar. Yang kedua ada sikap. Meskipun orang mengerti dan memahami sesuatu serta hubungannya dengan yang lain, tetapi pendirian kecenderungannya menolak atau sikap negatif, maka transfer tidak akan terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada materi pelajaran. Biasanya mata pelajaran yang mempunyai daerah berdekatan akan mudah terjadinya transfer. Contohnya matematika dengan statistika, ilmu jiwa daya dengan sosiologi akan lebih mudah terjadi transfer. Yang keempat ada sistem penyampaian guru. Pendidik yang senantiasa menunjukkan hubungan antara suatu pelajaran yang sedang dipelajari dengan mata pelajaran yang lain atau dengan menunjuk kehidupan nyata yang dialami anak, biasanya akan mudah terjadinya transfer. Selanjutnya, teori-teori transfer dalam belajar. Menurut Albert Bab dalam Omar Hamalik, teori transfer belajar sebagai berikut. Yang pertama ada teori disiplin ilmu atau ilmu daya, yang menjelaskan bahwa daya ingat pada manusia itu dapat dilatih, dan setelah berlatih dengan baik, daya-daya itu dapat digunakan pula untuk pekerjaan yang lain yang menggunakan daya tersebut. Dengan demikian terjadilah transfer belajar. Yang kedua ada teori elemen identik, yang berpandangan bahwa transfer belajar dari suatu bidang ke bidang studi yang lain atau bidang studi sekolah ke kehidupan sehari-hari terjadi berdasarkan unsur-unsur yang sama. Misalnya antara bidang studi fisika dan ilmu mekanika dan sebagainya. Yang terakhir ada teori generalisasi, bahwa transfer belajar lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola dan prinsip umum yang dengannya mampu menangkap ciri-ciri atau sifat-sifat umum yang terdapat dalam sejumlah hal yang khusus. Misalnya ketika seseorang menguasai dalam kaidah-kaidah pokok dalam hukum Islam, maka ia akan dapat dengan lebih mudah menguasai ketentuan hukum yang lebih terperinci dalam hukum Islam. Sekian dari presentasi kelompok 3. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Begitu pula, jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.